Bab 251 Tubuh Acalanta? Aku akan merebutnya. Saat ini, Songsi tiba-tiba berdiri dan mengambil langkah. Ruang di bawah kakinya berfluktuasi sejenak. Langkah biasa ini lebih dari keadaan normalnya. Dia berteleportasi di belakang Qian Wuji. Qian Wuji berjaga-jaga. Dia mengira Songsi akan melancarkan serangan diam-diam, jadi seekor naga emas berenang keluar dari tubuhnya untuk melindunginya. Pada akhirnya, Songsi mengulurkan tangan dan mengambil tubuh Acalanta miliknya. Kamu ingin mati? Qian Wuji sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melompat, berbalik, dan meninju kepala Songsi. Bang! Songsi menyerang dengan telapak tangan, dan keduanya berpisah saat bersentuhan. Mereka mundur beberapa langkah, dan badai energi mengerikan melanda. Gempa susulan menyebar. Setelah memasuki tangga, ia ditelan oleh kekuatan yang lebih kuat dan dengan cepat menjadi tenang. Pembudidaya inti emas yang sempurna. Seperti yang diharapkan dari putra mahkota bangsa Qian. Songsi memegang buku emas itu dan tersenyum. Karena orang ini memusuhi dia dan pasti akan menyerangnya di masa depan, dia sebaiknya mengambil langkah pertama. Kembalikan tubuh Acalanta saya. Qian Wuji, yang mundur 2 langkah lagi, memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia adalah orang jenius nomor 1 yang terkurung di negara Qian, namun seseorang benar-benar telah merampas harta karun tertinggi yang baru saja dia peroleh. Meski karena kondisinya saat ini yang kurang baik, tetap saja itu merupakan tanda di wajahnya. Saya akan berpikir untuk mengembalikannya kepada Anda setelah saya melihatnya. Mungkin saya bisa membantu Anda memahaminya. Songsi tersenyum. Dia sengaja membuat orang marah ini. Tubuh Qian Wuji sedikit membengkak, dan amarahnya hampir meledak. Dia penuh gigi dan menatap Songsi. Dia mencoba yang terbaik untuk menahan amarahnya dan berkata dengan gigi terkatup, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sekte terbaik seperti sekte hantu surgawi dapat dihancurkan oleh keluarga kerajaan saya dalam semalam. Kamu pikir kamu siapa? Ayah, aku sangat takut. Apakah kalian akan mengeroyokku? Songsi dengan sengaja menampar dadanya dan berpura-pura takut, terlihat sangat tidak tahu malu. Qian Wuji berpikir setelah putranya menjadi mahkota selama bertahun-tahun, dia memiliki banyak kesabaran. Ketika dia melihat orang ini meminta pemukulan, mau tak mau dia ingin memukulnya. Masalahnya adalah dia kehabisan tenaga. Dia belum memulihkan kekuatan nomologisnya. Jika dia bertarung, dia jelas akan dirugikan. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa pada bajingan ini. Rasionalitasnya membuatnya terus berargumentasi, bahkan jika Anda tidak takut, selalu ada orang yang takut. Dia menatap dingin ke arah Jiang Sha dan orang lain yang datang bersama Songsi. Songsi mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Meskipun dia mengatakan itu, dia tetap merasa bahwa dia harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak melibatkan orang lain. Hanya dia yang mendekati kematian, yang lain masih tidak bersalah. Qian Wuji berkata dengan jujur, setiap orang ketika bertemu seseorang dari sekte setan, berhak untuk membunuh. Bahkan jika kamu tidak mengambil barang-barangku, aku akan tetap membunuhmu. Songsi tidak berkata apa-apa. Dia hanya bisa berkata dengan dingin, jika kamu menginginkan benda ini, kamu dapat merebutnya kembali. Dengan itu, dia membuka buku emas itu dan melihatnya di depan Qian Wuji. Aku sangat marah. Qian Wuji mengepalkan tangannya begitu erat hingga terdengar suara retakan. Dia sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Dia menatap lekat-lekat tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam. Aku akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan terlebih dahulu. Aku akan mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Qian Wuji duduk bersila dan mulai memanfaatkan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Mentalitasmu tidak buruk. Songsi melirik Qian Wuji dan sangat puas. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan sangat takut saat ini, atau mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung perasaannya sama sekali. Dia berbeda. Dia yang tidak takut mati sebenarnya sangat bahagia. Bagaimanapun juga, seseorang yang bisa mengendalikan amarahnya akan jauh lebih kuat daripada Tuan kedua Lu, dan akan lebih mudah untuk membunuhnya. Mengapa? Anda tidak menginginkannya lagi, lalu aku akan membantumu menerimanya. Songsi tersenyum lembut. Karena mereka adalah musuh, tidak perlu bersikap sopan. Dia tidak mungkin menunggu seseorang membunuhnya sebelum mengucapkan kata-kata ini, bukan?
Jika saatnya tiba, dia mungkin yang akan marah. Alis Qian Wuji bergerak-gerak. Dia tahu bahwa orang ini sengaja memprovokasi dia agar dia bisa bergerak. Namun, bagaimana dia bisa memberinya kesempatan dengan mudah? Dia pura-pura tidak mendengarnya. Songxi menganggapnya membosankan dan hanya duduk di samping untuk berkultivasi. Orang-orang jenius di tangga tidak dapat melihat hal-hal ini, tetapi para penggarap di luar dapat melihatnya. Wajah keluarga kerajaan Great Qian menjadi gelap. Beberapa dari mereka mengutuk. Berani sekali. Beraninya kamu merebut harta putra mahkota? Saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Selama dia keluar dari alam mistik, kita harus membunuhnya. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun seseorang berani merebut harta tertinggi keluarga kekaisaran di atas panggung, kan? Saya pikir dia sudah menyerah. Bahkan jika dia tidak memperjuangkannya, keluarga kerajaan Qian besar tidak akan melepaskannya. Tindakan Songxi kembali menimbulkan keributan di kalangan penonton. Tidak diketahui berapa kali hal ini terjadi. Dibandingkan dengan keributan di luar, platform peluang immortal masih sangat sepi. Tempat ini terisolasi dari dunia luar dan tidak diganggu. Setelah beberapa saat, seorang pemuda pendek dan kuat memanjat. Meski tidak ada tekanan, dia masih terbaring di tanah dengan lidah menjulur sambil terengah-engah. Saya sangat lelah. Qian Wuji, kenapa kamu berlari begitu cepat? Kamu membuatku harus mempercepat langkahku agar aku tidak tertinggal terlalu jauh di belakangmu. Kalau tidak, aku akan diomeli oleh orang tua itu lagi saat aku kembali. Saat ini, dia menyadari bahwa suasananya tidak tepat. Kemudian, dia terkejut saat mengetahui bahwa Songxi sedang menjelajahi tubuh Acalanta yang diinginkan Qian Wuji. Ekspresi yang terakhir itu gelap seperti dasar pot dan dia memulihkan kekuatan nomologisnya. Karena orang-orang di tangga tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak tahu bahwa Songxi telah merampas harta Qian Wuji. Namun, berdasarkan situasi saat ini, dia mengingat keributan tadi dan menebak apa yang terjadi. Dia tercengang. Saudara Song, apakah kamu mengambil barang-barangnya? Mystic Turtle, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kamu bisu. Qian Wuji berteriak dengan marah. Mengapa kura-kura bajingan ini mengungkapkan rasa malunya? Apa dia tidak tahu cara memberinya wajah? Kaulah kura-kura sialan itu. Aku penerus kura-kura hitam. Xuan Buzeng melompat dan mengutuk Qian Wuji, seolah dia tidak lelah sama sekali. HMPH, aku tidak mau repot-repot berbicara denganmu. Orang ini hanya memanfaatkan kelemahanku saat ini. Dia sengaja menjelaskan, lalu memejamkan mata dan mengabaikannya. Xuan Buzeng mengerutkan bibirnya, kamu sangat menderita namun kamu masih ingin menyelamatkan mukamu. Dia memandang Songxi dengan ekspresi khawatir, Saudara Song, kamu tidak akan merebut milikku, kan? Itu tergantung harta karun yang kamu pilih. Jika saya tertarik. Songxi tertawa aneh. Ekspresi Xuan Buzeng berubah pahit. Kalau begitu sebaiknya aku tidak memilih, kalau kamu merebutnya. Lihatlah apa yang kamu katakan. Anda membuat saya terdengar seperti orang jahat. Apakah saya merampok seseorang? Saya hanya merampok musuh saya. Anda tidak punya permusuhan dengan saya. Kenapa aku harus merampas barang-barangmu? Kata-kata Songxi hampir membuat Qian Wuji muntah darah. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak memiliki permusuhan pribadi dengan bajingan ini. Hanya saja dia adalah anggota keluarga kerajaan. Terlebih lagi, dia bukanlah orang yang menyerang sekte hantu surgawi. Sayangnya, dia tidak bisa mengatakan ini dengan lantang karena dia adalah putra mahkota dan mewakili seluruh keluarga kerajaan Qian besar. Sudut mulut Xuan Buzeng bergerak-gerak. Dia ingin mengatakan, kamu adalah anggota sekte setan. Jika Anda tidak dianggap penjahat, lalu siapa? Mungkinkah itu Qian Wuji? Namun sebaliknya, dia tersenyum dengan ramah dan menjawab, itu bagus, itu bagus. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kuali dari 9 harta karun dan berkata dengan penuh kasih. Dengan 10.000 kuali obat untuk teknik sejati kura-kura hitamku, pertahananku telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Tuhan, kamu sebenarnya tanpa berpikir panjang membangun pertahanan. Songxi terdiam. Pertahanannya didapat melalui Farming Death. Orang ini adalah karakter tank asli yang bisa dilihat di video game. Itu keahlianku. Mau bagaimana lagi? Saya sakit takut sejak saya masih muda, jadi saya lebih suka membangun pertahanan untuk melindungi diri saya sendiri.
Lagi pula, tidak apa-apa jika saya tidak bisa menang. Bagi saya lebih penting membuat orang lain tidak mungkin menyakiti saya. Xuan Busheng tersenyum sopan. Bab 252. Kekuatan cahaya. Jalan lurus langit dan bumi tidak bisa dihancurkan. Hanya kecepatan yang tidak bisa memecahkannya. Apa maksudnya menumpuk cangkang penyu? Bukankah kamu ditakdirkan untuk dipatahkan oleh pedangku? He Changqing, yang dipenuhi dengan sikap sok, melangkah maju. Dia jelas terengah-engah karena kelelahan dan banyak berkeringat, tapi dia tetap dengan sengaja merapikan rambutnya dan menegakkan punggungnya, terlihat sangat sopan. Xuan Busheng berbalik dan berkata tanpa ekspresi, tapi kamu terlambat satu langkah. Ketajamanmu ditakdirkan untuk selalu gagal menembus perlindunganku. Song Si ingin tertawa saat mendengarnya. Salah satu dari mereka menyerang sementara yang lain bertahan. Mereka dilahirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. Alis He Changqing berkedut dan dia berkata dengan nada menghina, aku hanya tidak ingin memanggil seperti seseorang yang memanjat seperti anjing. Song Si melihat percikan api keluar dari mata mereka yang berteriak dengan keras di udara saat keduanya saling memelotot. Pada akhirnya keduanya tidak bertengkar karena terlalu lelah. Bagaimana mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung setelah sekian lama mendaki? He Changqing melirik Song Si dan duduk di tanah sambil tersenyum. Dia menangkupkan berkumpul dan berkata, saya salah sebelumnya. Kakak Song benar-benar luar biasa. Saya juga berpikir saya sangat kuat. Song Si mengangguk. Dia tidak bisa bersikap sopan saat berbicara dengan pria ini. Dia harus diam ketika dia harus melakukannya. Jika tidak, dia akan dimanfaatkan oleh pihak lain. He Changqing merasa seperti tercekik. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang tidak sopan. Dia melirik Qian Wuji, saya terlalu lelah. Saya akan memulihkan diri untuk sementara waktu. Dia tidak terburu-buru mengambil hartanya. Dia duduk bersila di tanah dan segera memulai pemulihannya. Setelah mempelajari pelajarannya, dia tidak memberi kesempatan pada Song Si. Orang-orang ini, apakah perlu waspada terhadapku? Kamu membuatnya seolah-olah aku akan merampas barang-barangmu. Song Si mengerucutkan bibirnya. Tindakan pihak lain memang bijaksana. Ini karena dia dibatasi oleh aturan dan tidak bisa mengambil harta tertinggi lagi kecuali orang lain yang mengambilnya. Dari sini terlihat bahwa Qian Wuji terlalu sombong. Dia berpikir bahwa identitasnya cukup kuat sehingga Song Si tidak berani merebutnya. Pada akhirnya, dia bertemu dengan seseorang yang tidak bermain sesuai rencana. Bagian atas platform kemungkinan abadi kembali lagi. Song Si dengan santai melihat teknik ilahi yang diperolehnya. 1 jam kemudian, Putri Bangsa Li, yang pernah berinteraksi dengan Song Si sebelumnya, berjalan. Pakaiannya basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya, menonjolkan sosok cantiknya. Song Si, yang sedang membaca, perhatiannya terganggu. Dia mengamati gadis itu dengan penuh kekaguman dan berkata sambil tersenyum, sosokmu sungguh tidak buruk. Siapa namamu? Feng Wu. Ketika wanita itu melihat ekspresi acuh tak acuh Song Si, dia berkata dengan iri, Tuan muda, ada baiknya Anda datang lebih dulu. Dengan hujan spiritual sebagai hadiah, Anda dapat pulih dengan cepat. Song Si sangat gembira saat dipanggil Tuan muda. Sudah berapa lama? Sejak dia bergabung dengan sekte hantu surgawi, orang-orang memanggilnya hantu tua. Bagaimana itu lebih baik daripada dipanggil Tuan muda? Song Si tersenyum dan menepuk tanah di sampingnya. Tuan muda sangat murah hati. Anda bahkan bersedia mengizinkan saya melihat teknik ilahi seperti itu. Sambil tersenyum, Feng Wu berjalan dengan anggun dan duduk di sebelah Song Si, membawakan aroma yang harum. Song Si mengamati sosok Feng Wu yang menggairahkan dari jarak dekat. Kulitnya sangat kemerahan sehingga tampak seperti air menetes darinya. Dia tampak sangat lelah sehingga dia tidak bisa tidak mengasihaninya. Bulu matanya yang panjang berkibar dan matanya yang indah berbinar. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan muda. Saya seorang wanita dan tidak cocok untuk mengembangkan seni bela diri yang mendominasi seperti itu. Lebih baik Tuan muda melihatnya sendiri. Saya cukup cocok. Kakak Song, bisakah kamu menunjukkannya padaku? Xuan Busheng menyela tanpa malu-malu. Anda jelek. Aku tidak ingin menunjukkannya padamu. Song Si menjawab dengan marah dan menundukkan kepalanya untuk mengabaikannya. Xuan Busheng mengerucutkan bibirnya. Dia benar-benar terangsang. Biarkan aku mengajak adikku mencobanya nanti. Saat ini,
sudah ada 5 orang di atas panggung, mencapai level rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Songsi juga secara kasar dapat mengatakan bahwa di antara generasi muda ini, bangsawan muda kerajaan Qian, Li, Sui, dan pedang harus menjadi yang terkuat. Ketika dia selesai membaca tubuh Acalanta, tidak ada seorang pun yang muncul lagi. Mereka semua menunggu sprint terakhir setelah memulihkan kekuatan mereka. Ambil. Songsi melemparkan buku emas itu ke Xuan Busheng. Yang terakhir terkejut, Anda benar-benar memberikannya kepada saya. Bukan berarti ini hanya bisa dilakukan oleh satu orang. Tidak masalah jika aku memberikannya padamu. Itu tergantung apakah Anda berani mengambilnya atau tidak. Songsi melirik Qian Wuji, yang wajahnya berkedut karena marah, dengan ekspresi main-main. Dia juga menyeret Xuan Busheng bersamanya. Dengan cara ini, dia mungkin bisa mendapatkan seseorang yang berguna di masa depan. Xuan Busheng sedikit dingin di luar tetapi penuh gairah di dalam. Dia bukan orang jahat dan juga putra mahkota. Dia akan menjadi pendukung yang baik jika Songsi bertarung melawan Qian Wuji. Kenapa aku tidak berani? Saya awalnya tertarik dengan Acalanta ini juga. Xuan Busheng menerimanya dengan murah hati. Setelah mengolahnya, pertahanan saya seharusnya bisa meningkat lagi dan menjadi lebih sempurna. Jantung He Changqing berdetak kencang. Dia membuka matanya dan menatap Xuan Busheng. Jika orang ini mengolah tubuh Acalanta, akan sangat sulit untuk melukainya di masa depan. Dia sedikit tergoda. Haruskah dia meminta untuk meminjamnya? Lagi pula itu bukan milik orang ini. Ingatlah bahwa kamu berhutang budi padaku. Di masa depan, jika Anda memiliki level yang sama, ingatlah untuk menunjukkannya kepada saya. Songsi berkata dengan santai. Dia menutup matanya dan mencoba mengolah tubuh Acalanta ini. Bolehkah aku berhutang budi padamu juga? He Changqing masih berbicara tanpa malu-malu. Apakah kalian sudah selesai? Qian Wuji meraung dengan marah. Apakah orang-orang ini tidak peduli dengan perasaannya? Mereka benar-benar mewariskan teknik budidayanya di hadapannya. Belum selesai. Songsi menjawab dan berkata kepada He Changqing, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi aku juga menginginkan warisan dari pedang sage. He Changqing terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia mengangguk, tidak masalah. Setelah memutuskan untuk menukar warisan dengan Songsi, He Changqing tidak lagi khawatir Songsi akan merebutnya. Dia berdiri, mengeluarkan pedang kuno, dan mulai menyerap informasi di dalamnya. Feng Wu masih tidak bergerak, seolah dia tidak sedang terburu-buru. Setelah ini, tidak ada seorang pun yang muncul dalam waktu singkat. Putaran pertama KTT telah berakhir. Para jenius top lainnya duduk di tangga untuk pulih. Kurang dari 1 hari sampai akhir. Yang lain masih bisa mencoba untuk yang terakhir kalinya. Pikiran Songsi sudah tenggelam dalam teknik tubuh Acalanta. Teknik kultivasi ini bukan hanya teknik penempaan tubuh, tetapi juga memiliki kekuatan dewa yang kuat. Itu adalah teknik budidaya yang komprehensif. Kaisar Ming yang tak tergoyahkan adalah bodhisattva dari sekte Buddha yang merupakan pencipta teknik ini. Statusnya mulia, oleh karena itu teknik budidayanya secara alami elit. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi seorang abadi atau Buddha jika ia berkultivasi sesuai dengan itu. Teknik budidaya ini memiliki ciri yang mirip dengan teknik budidaya Buddha. Itu sangat sulit dan kultivasinya lambat. Namun, setelah hati-hati membandingkannya dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, dia menyadari bahwa tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan masih lebih sulit. Persyaratan yang terakhir ini terlalu tinggi, dan setiap bidang berusaha mencapai kesempurnaan. Badan Acalanta lebih fokus pada pengembangan Dharma Buddha. Meskipun ia menghargai tubuh, ia lebih menghargai pengembangan pikiran. Ada beberapa konsep yang tidak dia setujui. Dia berencana untuk menyerap sebagian esensi dan mengembangkan kekuatan sucinya sendiri. Dia tidak berencana menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menyempurnakannya. Saat dia berkultivasi, lingkaran cahaya putih perlahan muncul di tubuhnya. Itu dilepaskan dari hatinya dan melayang di belakang kepalanya, membentuk lingkaran cahaya. Untuk sesaat, dia benar-benar tampak seperti seorang Buddha. Orang ini memasuki dunia pemula begitu cepat. Xuan Busheng, yang masih merenung, tercengang. Teknik memikirkannya membuatnya membingungkan, namun pihak lain menemukan triknya setelah membacanya sekali, membuatnya tampak sedikit bodoh. Bas dengung. Kekosongan bergetar, dan kekuatan di tubuh Songsi berubah menjadi kekuatan cahaya murni.
Temperamen seluruh orangnya berubah drastis. Jika bukan karena dia terlihat terlalu muda, tidak masalah baginya untuk berpura-pura menjadi biksu terkemuka. Bab 253. Pertempuran kekacauan. Di tengah cahaya, tubuh Songsi semakin diperkuat. Teknik budidaya ini tumpang tindih dengan bagian tubuh yang disempurnakan oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Namun, mereka masing-masing memiliki fokusnya masing-masing dan dapat saling mempromosikan. Tanpa disadari, Songsi mulai mengembangkan agama Buddha, Taoisme, dan demonisme. Agama Buddha yang dikembangkan dari tubuh Acalanta, Taoisme yang dikembangkan dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, dan demonisme dari teknik transformasi darah. Sekarang teknik transformasi darah tidak digunakan, sangat sulit untuk mengasosiasikan Songsi dengan penggarap iblis. Feng Wu menatap Songsi yang khusyuk dan suci dengan pertanda. Pupil matanya membesar, pertanda dia tertarik. Songsi tiba-tiba membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Nona Feng, apakah saya tampan?" "Tuan muda, Anda cukup sombong." Feng Wu tertawa bahak hingga dadanya bergetar. "Tidak peduli betapa tampannya aku tetap tidak cantik kamu." Songsi memuji. Feng Wu sedikit tersipu. Dia menikmati perhatiannya. Songsi ingat bahwa dia telah bertahan selama beberapa waktu dan dengan cepat berhenti membujuknya. "Apakah kamu tidak akan memilih harta karun itu? Ini hampir berakhir. Aku baru saja akan mendapatkannya." Feng Wu bangkit dengan anggun, berjalan menuju mangkuk, dan melepasnya. "Bagaimana kamu ingin menggunakan artefak Numinous ini? Apakah ini mangkuk untuk dimakan oleh para biksu?" Songsi bertanya. "Ini adalah Wood Spirit Bowl yang terbuat dari kayu utong spirit berumur 10.000 tahun. Itu berisi api roh Phoenix dan bermanfaat bagi saya." Dengan lambaian tangan, Feng Wu mengeluarkan gumpalan api merah, mengeluarkan suara burung Phoenix. "Kakak Song, aku sudah selesai membacanya." "Terima kasih." Xuan Buxing berjalan mendekat dan menyerahkan buku emas itu. "Negara airku tidak memiliki banyak teknik budidaya yang bisa dibandingkan dengan badan Acalanta ini. Terlebih lagi, hal itu tidak bisa diajarkan kepada orang luar, jadi aku akan berhutang budi padamu untuk saat ini. Anda tidak harus mengembalikannya dengan teknik budidaya. Aku akan mencarimu saat aku membutuhkanmu." Ketika Songsi menerima buku itu, kilatan cahaya melintas di matanya saat dia membalas dengan serangan telapak tangan. Dengan suara teredam, tangan tertentu yang terulur terlempar ke belakang. Itu adalah Qian Wuji. Geram Qian Wuji. "Untuk apa kamu panik? Masih ada orang yang belum melihatnya." Songsi melemparkan buku emas itu ke He Changqing. Yang terakhir meraihnya dan menembakkan pedang perunggu di tangannya. "Saudara Song memang anggota dari kultus iblis. Tindakan Anda tidak dibatasi oleh konvensi. Tidak mungkin orang awam mau berbagi hal ini. Meskipun dia curiga orang ini menyeret mereka ke bawah, masih sangat jarang dia bersedia bertukar teknik dewa dengan mereka. Kamu sudah keterlaluan." Qian Wuji menatap ke langit dan meraung. Rambutnya menari-nari tertiup angin seperti singa yang marah. "Saudaraku, aku terlambat." Sebuah suara lemah datang dari belakang, dan murid He Changqing, Xuan Buxing, dan Feng Wu mengerut. "Keluarga kerajaan Qian sebenarnya berhasil mengirim 2 orang ke puncak. Kakak ketiga, kamu datang pada waktu yang tepat." Ekspresi Qian Wuji akhirnya kembali normal. Dia menatap Songsi dengan dingin, "Cepat ambil mutiara naga. Kami akan menangani orang ini setelah kami memasuki alam mistik." "Dipahami." Penampilan Qian Wuin sangat mirip dengan Qian Wuji. Sosoknya juga kekar. Dia melangkah menuju bola cahaya tempat penyimpanan kayu hitam. "Ada mutiara naga di dalamnya?" Songsi terkejut. Di antara 9 harta karun tertinggi, harta karun hitam ini adalah yang paling tidak menarik perhatian. Dia tidak mengira itu adalah mutiara yang tertutup debu. Ini adalah tulang naga hitam. Ada mutiara naga yang tersegel di dalamnya. Suara Feng Wu begitu lembut hingga membuat darah seseorang mendidih. Songsi tahu bahwa dia telah salah mengartikannya. Dia sama sekali bukan orang bodoh. Dari kelihatannya, mereka sedang bersiap untuk meningkatkan kekuatan replika harta karun Numinous mereka, menjadikannya harta karun Numinous yang sesungguhnya. Xuan Buxing menyipitkan matanya. Matanya yang kecil tidak bisa dilihat untuk sesaat. Qian Wuin melepaskan tulang hitam itu dan menyuntikkan sedikit kekuatan nomologis ke dalamnya.
Segera, auman naga terdengar. Kekuatan gelap dan tidak suci melonjak dan membentuk lubang hitam. Namun, dengan kekuatan alam rahasia di sekitarnya, kekuatan mutiara naga tidak dapat meletus. Jika tidak, energinya pasti akan menjadi gelap. Apakah mutiara ini bersifat setan? Song Si tenggelam dalam pikirannya. Qian Wuji menghalangi pandangannya, seolah mencegahnya merebutnya lagi. Song Si terjebak antara tawa dan air mata ketika dia melihat sikap hati-hatinya. Dia mengejeknya, mutiara naga kelihatannya bagus. Kembalilah dan bekerja keras untuk mengeluarkan harta karun Numinous yang asli darinya. Jika saatnya tiba, datang dan balas dendam padaku. Mengapa aku membutuhkan harta karun Numinous untuk membunuhmu? Qian Wuji berkata dengan nada menghina pada Qian Wuyin, abaikan orang ini. Cepat pulih, kami akan segera memasuki alam mistik. Ya. Keduanya menjauhkan diri dari Song Si. Yang pertama menilai Song Si dengan niat buruk dan sudah mulai merencanakan cara membunuh orang ini. Ketika Qian Wuyin pulih, dua orang terakhir muncul satu demi satu. Salah satunya adalah penerus kerajaan Guntur, dan yang lainnya adalah orang barbar dari kerajaan Li. Saat ini, 8 orang telah mencapai puncak. Tidak termasuk Song Si, ada 2 orang lebih banyak dari biasanya. Wanita dari negara angin berdiri 3 langkah dari garis finish dengan ekspresi sedih. Jika dia diberi waktu 1 jam lagi, dia pasti bisa mencapai puncak. Di antara 9 negara, hanya angin, pasir, dan alkimia yang belum mencapai puncak. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Ini pada dasarnya yang paling ramai saat ini. Sayang sekali keturunan negara angin belum mencapai puncak. Sudah 3 kali berturut-turut, kan? Pengganti kultus setan langit juga tidak sederhana. Dia hampir mencapai puncak. Tiba-tiba, diskusi terdengar dari luar. Song Si menyadari bahwa ruang di dekat pusaran mulai menggeliat dan meluas dengan cepat. Sebuah suara santai terdengar. Selamat kepada 1862 pemuda jenius yang telah melangkah ke langkah 3000. Selanjutnya, Anda memenuhi syarat untuk memasuki alam mistik Langya untuk berkultivasi. Pintu masuknya hanya akan dibuka selama 15 menit. Penggarap yang ingin masuk, ambil token Langya Anda dan masuk. Sinar cahaya jatuh dari langit. Setelah diperiksa lebih dekat, semuanya adalah berbagai token. Song Si tanpa sadar mengambil token yang mendarat di depannya. Sebuah kekuatan melewatinya, dan serangkaian angka muncul di token itu. Ini adalah skor awalmu. Mereka yang memasuki alam mistik dapat mengalahkan atau membunuh orang lain untuk mendapatkan skor baru. Dalam uji coba bulan ini, Anda harus mengumpulkan skor 10 besar untuk mendapat kesempatan mendapatkan item di alam mistik Langya. Suara dalam kehampaan menyatakan aturannya, token setiap orang juga memiliki 1 peluang untuk hangus. Selama kamu berteriak, menyerah, kamu bisa diteleportasi keluar dari alam mistik. Tadi itu kompetisi yayasan. Kali ini adalah kompetisi pertarungan sebenarnya. Tidak, ini melibatkan pertarungan yang kacau balau. Ini tidak sesederhana pertarungan sebenarnya. Song Si tenggelam dalam pikirannya. Di saat yang sama, dia bingung. Seberapa jauh lebih baik hal-hal di dalam dibandingkan dengan yang di luar? Tidak jauh lebih baik, tapi ada perbedaan. Di alam mistik, hanya siapa yang lebih kuat yang memiliki peluang untuk mendapatkan hadiah. Xuan Buseng terkekeh, tempat ini menguji fondasi seseorang. Dalam kebanyakan kasus, semakin kuat suatu pihak, maka semakin tidak menguntungkan pihak tersebut. Sebaliknya di dalam. Pada saat ini, tekanan pada langkah-langkah tersebut menghilang. Astaga! 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 Satu demi satu, sosok-sosok bergegas dari bawah panggung dan berkumpul dalam beberapa tim. Segera, hampir 100 orang muncul di samping Qian Wuji, semuanya menatap Song Si dengan niat buruk. Ketika Lu Youyo, Luo Qi, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak berani berbicara sejenak. Song Si menyadari, sepertinya akan ada pertarungan kelompok. Itu benar. Kakak Song, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Saya jamin Anda tidak perlu khawatir dikelilingi oleh mereka jika Anda bersama saya. Xuan Buseng telah mengundangnya. Dia telah melihat kekuatan dan fondasi Song Si dengan matanya sendiri, jadi dia ingin merekrutnya. Negeri pedangku juga menyambut seorang ahli sepertimu, saudara Song. Terlebih lagi, kita juga bisa menukarkan warisan pedang suci. He Changqing juga menyampaikan kata-kata zaitun.
Song Si menenangkannya. Terima kasih atas niat baik Anda. Saya tidak akan bergabung dengan siapapun, tetapi Anda berdua dapat membantu saya memimpin beberapa rekan murid saya. Dia menunjuk ke arah Lu Yoyo dan yang lainnya, hanya beberapa dari mereka. Bab 254. 9 inti emas. Tidak masalah. Xuan Busheng menepuk dadanya, saya berjanji akan menjaga mereka seolah-olah mereka adalah salah satu dari kita. He Changqing memandang Chen Yiling, dia cocok untuk mengikuti negara pedang kita. Ling Er, bisakah kamu melakukannya sendiri? Song Si bertanya. Chen Yiling memang cocok mengikuti Sword Nation. Tentu saja. Sikap Chen Yiling terhadap Song Si telah berubah drastis. Jarang sekali orang ini masih mau membantu mereka. Setelah orang-orang dari berbagai faksi besar berkumpul, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan banyak tetua jenius mendekat. Raja Qian besar adalah yang tercepat. Dia langsung muncul di luar pusaran dan memandang Qian Wuji dengan ketidakpuasan. Perbaiki kesalahanmu sendiri. Saya tidak ingin melihatnya keluar dari alam mistik hidup-hidup. Dia bahkan tidak memandang Song Si dan tidak berpikir serius sama sekali. Song Si mencibir, sedihnya, aku mungkin tidak bisa membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Raja Qian besar masih tidak memandang Song Si. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan kekuatan langit dan bumi berfluktuasi. Hujan rohani turun. Mari kita pulihkan kita terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk berkumpul dengan beberapa orang. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah pertama kalinya Song Si diabaikan seperti ini. Dia mengutuk. Pemimpin negara Qian akhirnya menatap dan berkata, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak diizinkan melakukan apapun di sini, Anda pasti sudah mati berkali-kali. Kasihan. Song Si tidak takut sama sekali. Dia bahkan berharap orang ini akan membunuhnya. Dengan begitu, ketidakseimbangannya akan sangat kaya. Hantu tuamu memercikan darah, bisakah kamu tetap tenang rendah hati? Apa yang kamu lakukan membuat ketakutan. Jiang Sa tidak mau mengirimkan transmisi suara untuk menghentikan. Dia merasa jika ini terus berlanjut, tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan tempat ini. Begitu mereka pergi, mereka akan diserang oleh Great Qian. Sulit. Song Si sedikit tidak puas. Jika bukan karena Jiang Sa dan yang lainnya, dia pasti akan berusaha keras. Xuan Busheng mengangkat ibu jarinya. Dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Bukan hanya karena dia adalah penguasa suatu negara, tetapi juga karena kekuatannya telah mencapai ranah transformasi jiwa. Song Si tidak mengatakan apapun lagi. Dia membawa rakyatnya sendiri untuk memulihkan kekuatan mereka dan mempersiapkan pertempuran kacau yang akan datang. Di antara berbagai faksi, 9 negara memiliki pejabat terbanyak, diikuti oleh ras iblis dan sekte biasa. Banyak sekte yang bergabung, seperti sekte setan. Hal yang sama terjadi pada sekte ortodoks. Oleh karena itu, perbedaan jumlahnya tidak terlalu besar. 15 menit berlalu dengan cepat. Song Si melihat pusaran itu dan berkata kepada Chen Yiling dan yang lainnya, aku masuk dulu. Di depan semua orang, Song Si mendarat di pusaran dan menghilang bersama fluktuasi spasial. Apakah orang ini benar-benar pergi sendirian? Lu Yoyo mengerucutkan bibirnya. Lebih baik dia tidak ikut denganmu. Kalau tidak, masalah yang dia timbulkan akan cukup untuk membunuhmu. Xuan Busheng menggelengkan kepalanya, ambil jimat penginderaan ini dan temui kami sesegera mungkin setelah Anda diteleportasi secara acak. Di sisi lain, Song Si merasakan dunia berputar. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika dia kembali normal, dia muncul di hutan purba. Dia mendongak dan merasa itu mirip dengan bagian luarnya. Di sini, harta dharma dan benda lainnya bersinar terang. Dia akhirnya bisa menggunakannya. Dia benar-benar merasakan bahwa konsentrasi ki spiritual di sini jauh lebih tinggi dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya juga berbeda, seolah-olah dia datang ke zaman kuno. Saat pikirannya menyebar, Song Si merasakan kekuatan yang menekan. Itu tidak bisa dibandingkan dengan platform peluang immortal, tapi itu masih mencegahnya melepaskan kesadaran ilahinya terlalu jauh. Ada sekitar 2 kali lipat tekanan di sini, yang setara dengan tingkat 1/1000 langkah di luar. Pantas saja hanya mereka yang sudah mencapai langkah ke-3000 yang bisa masuk. Mereka yang tidak memiliki dasar apapun akan menderita bahkan jika mereka datang. Song Si berpikir keras.
Setelah menyelidikinya, dia menemukan bahwa dia berada di hutan primitif yang agak luas, tetapi dia belum menemukan tepi hutan. Secara logika, dengan kekuatan mentalnya saat ini, meskipun ditekan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjelajah 30 hingga 50 mil. Sepertinya ruangan ini lebih besar dari yang dia bayangkan. Berjalan di tanah lunak yang ditaburi dedaunan berguguran, seekor kelabang sepanjang 1 kaki tiba-tiba merangkak keluar, ingin merangkak ke dalam sepatunya. Lingkaran riak dilepaskan, dan kelabang terbunuh. Setelah memotong kepala dan ekornya, Songsi memanggangnya dengan api dan memakannya. Ayo makan dulu dan cari tempat yang tenang untuk bercocok tanam. Songsi bergumam dan menyadari bahwa kelabang rasanya cukup enak. Dengan hentakan kakinya, beberapa kelabang lagi terguncang dari tanah. Dia ingat bahwa dia masih memiliki kelabang 7 warna. Dia mengeluarkan mangkuk sedekah hitam dan melihat orang yang sedang tidur di dalamnya. Dia mengerutkan bibirnya. Tidak ada gunanya menaikkannya. Sambil menampar, Songsi memanggangnya dan memakannya sebagai camilan. Kelabang hanyalah hidangan pembuka. Dia berjalan menuju arah tertentu dengan memikirkan suatu tujuan. Segera, jeritan binatang buas terdengar. Beberapa menit kemudian, di dalam gua yang dipenuhi tanaman merambat, Songsi melemparkan sederet bendera. Dia membentuk gerakan mantra dan mengaktifkannya. Dia melepaskan kekuatan formasi arai dan menghilang ke udara saat udara di sekitarnya menggeliat. Setelah menutupi jejaknya, Songsi berbalik dan memproses seekor rusa 3 warna seukuran anak sapi. Dia menaburkan garam di atasnya dan memanggangnya. Rasanya luar biasa. Saat dia memakan daging panggang, Songsi melihat ke langit di luar, mengesankan. Ruang ini sebenarnya sangat besar. Saya bertanya-tanya bagaimana itu dibuat. Penasaran, Songsi membalik tangannya dan mengeluarkan api sejati yang tertinggi. Teknik 9 yang ilahi beredar, dan bola api muncul dari dantian Songsi, membentuk kekuatan melahap yang perlahan menyerap dan memurnikan api sejati yang tertinggi. Tubuh Songsi memanas. Kekuatan api sejati yang tertinggi memang jauh lebih kuat. Bahkan sedikit saja membuat dia, yang mengembangkan teknik yang, merasa tidak nyaman. Dia dengan cepat berubah menjadi manusia yang terbakar dan menelan semua api sejati yang tertinggi. Gumpalan api sejati tingkat tinggi ini lebih seperti katalis. Setelah menyerap api sejati yang murni ke dalam tubuhnya, dia menemukan arahan tentang cara mengolahnya dan kualitasnya berhasil meningkat, menyebabkan api sejati yang terkandung dalam inti emas lainnya berubah. Tidak hanya inti emasnya, tetapi api sebenarnya yang terkandung dalam daging dan darah Songsi juga berubah. Ketika api sejati yang terkandung dalam 6 inti emas dan daging serta darahnya berubah sepenuhnya, aura Songsi segera menjadi lebih kuat. Kekuatan dharmanya menjadi lebih murni. Jika dia menggunakan kekuatan nomologisnya, kekuatan itu akan menjadi lebih mengerikan. Setelah melewati tahap 9 yang api sejati, saya dapat langsung memadatkan api sejati yang tertinggi yang lebih kuat dan menghemat banyak waktu. Songsi sangat puas. Awalnya, dia harus memadatkan 9 inti emas agar berhasil mengolah versi lengkap dari 9 api sejati sebelum dia bisa mengolah api sejati yang tertinggi. Sekarang setelah dia mencapainya dalam 1 langkah, dia sekarang dapat menyerap api sejati yang tertinggi dan secara langsung mengolah api sejati yang tertinggi. Kekuatan-kekuatan nomologis dan kekuatan ilahi miliknya akan berlipat ganda secara eksponensial. Saya memadatkan api sejati yang tertinggi terlebih dahulu, tetapi wilayah saya tidak meningkat. Saya kira saya masih harus memadatkan 9 matahari. Songsi mengambil harta karun lainnya. Itu adalah pil pemecah esensi. Pil ini digunakan untuk membantu seorang kultivator inti emas untuk menerobos ke alam jiwa yang baru lahir. Ini bisa memberikan energi spiritual dalam jumlah besar untuk mencegah kegagalan dalam membentuk jiwa yang baru lahir. Songsi tidak tertarik menunggu sampai dia akan menerobos. Dia memakannya meskipun budidaya inti emas tahap menengahnya. Ledakan. Saat efek obat dilepaskan, terdengar suara gemuruh di telinganya. Ekspresi Songsi sedikit berubah, dan dia merasa seperti sedang diledakkan. 6 inti emas bergerak dan menyerapnya dengan gila-gilaan. Inti emas mereka berkembang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya 6 inti emas, tetapi kekuatan Dharma pada titik akupuntur ke-7 membentuk pusaran dan mulai memadatkan inti emas baru. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. 123.
Dalam beberapa hari, 3 inti emas muncul di tubuh Songsi, dengan jumlah total mencapai 9. 9 matahari berubah menjadi 1 dan bersinar terang. Energi yang dikeluarkan membuat tanah dan bebatuan di dalam gua mencair. Bab 255. Apa hubungannya kamu memarahi hantu tua berjubah darah denganku? Imbalan dari tingkat yang lebih tinggi memang jauh lebih kuat. Songsi memadatkan 3 inti emas sekaligus, dan wilayah kekuasaannya juga telah meningkat dari tahap tengah ke tahap akhir. Setiap inti emas yang dia miliki sekarang lebih besar, dan kekuatan nomologisnya lebih murni. Songsi menghela napas. Saya akhirnya memadatkan 9 matahari yang sebenarnya. Langkah selanjutnya adalah menggabungkan 9 matahari dan mengolah tubuh esensi. Teknik 9 yang ilahi adalah teknik seni bela diri. Itu tidak berpengaruh pada kondensasi jiwa yang baru lahir. Sebaliknya, ia menggabungkan kekuatan nomologis ke dalam tubuh dan memadatkan tubuh esensi. Tubuh esensi ini sebenarnya sama dengan jiwa yang baru lahir. Perbedaannya adalah yang satu terkondensasi di dalam, sedangkan tubuh esensi diolah dengan tubuh fisik saat ini sebagai fondasinya. Pada titik ini, meskipun seni bela diri dan pemurnian Ki dianggap sebagai budidaya abadi dan prinsip-prinsipnya serupa, masih ada beberapa perbedaan. Fokusnya berbeda. Seni bela diri mengolah tubuh sementara Ki Refinement Dao memadatkan jiwa yang baru lahir. Dia tahu bahwa pada akhirnya, itu karena seniman bela diri tidak memiliki akar spiritual. Tanpa akar, bagaimana mereka bisa keluar dari intinya dan memadatkan jiwa yang baru lahir? Saya masih harus terus mengolah tubuh esensi dan jiwa yang baru lahir. Songsi berpikir dalam hati. Mengolah tubuh esensi sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat dan mengolah jiwa yang baru lahir hampir mencapai Dao Surgawi. Kekuatan mantra dan kekuatan ilahi di Dao Surgawi bahkan lebih menakutkan. Karena kedua aspek tersebut masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dia tentu menginginkan semuanya. Dia mencabut kekuatan nomologisnya dan melihat bahwa sebenarnya ada magma di dalam gua. Dia memintanya, kekuatan api sejati yang tertinggi tidak bisa diremehkan. Namun, ini tidak cukup. Saya harus keluar dan berjemur di bawah sinar matahari dan menyerap esensi api sejati yang tertinggi. Jika tidak, saat saya menggunakan kekuatan nomologis saya, api sejati yang tertinggi akan merosot lagi. Setelah levelnya meningkat, Songsi mengeluarkan item ketiga, pedang perunggu. Songsi memperlihatkan pedang kuno yang berkarat itu dan terkejut saat mengetahui bahwa maksud pedang di dalamnya jauh lebih rendah daripada saat dia mendekat di awal. Sial, mungkinkah benda ini hanya bisa dilihat sekali? Dia mengutuk, tapi tetap memusatkan pikirannya. Cahaya dan bayangan di depannya berubah. Songsi datang ke langit berbintang. Bintang-bintang di langit berkelap-kelip saat kata-kata muncul. Dia melihat teknik budidaya yang disebut teknik pedang bintang. Saat cahaya bintang berkedip-kedip, sepertinya seseorang sedang mengeksekusinya. Namun, dia tidak berhasil melihat kedua kali sebelum sosok itu menghilang. Pada akhirnya, bintang itu pun meredup, hanya menyisakan gambaran saja. Tanpa bantuan sosok tersebut, kecepatan pengembangan teknik pedang ini akan sangat berkurang. Songsi masih bisa menerimanya. Tanpa petunjuk yang ditinggalkan oleh seniornya, dia bisa berkultivasi sesuai pemahamannya sendiri. Paling-paling, dia akan menderita penyimpangan Ki. Setelah menelusuri seni pedang dengan hati-hati, Songsi menjadi semakin terkejut. Dia menggelengkan kepalanya. Kekuatan bintang adalah dasar dari teknik pedang ini. Dia tidak bisa mengolahnya untuk saat ini. Lebih baik mengembangkan tubuh Acalanta sekarang. Setelah menghafal teknik pedang, tubuh Songsi memancarkan cahaya putih Buddha saat dia memasuki kondisi kultivasi. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Songsi berhenti ketika masih ada 3 hari sebelum bulannya habis. Ini tentang waktu. Saya harus keluar dan memberi mereka kesempatan untuk membunuh saya. Songsi terkekeh dan melihat tulang rusa berguling-guling di magma. Menggeram. Perutnya keroncongan. Setelah berkultivasi selama lebih dari setengah bulan, Songsi tidak kekurangan energi. Namun, nalurinya tetap membuatnya ingin makan sesuatu. Mengambil napas dalam-dalam, api sejati yang tertinggi, cahaya Buddha, dan kekuatan lain di tubuhnya dengan cepat menyatu. Songsi kembali ke penampilan normalnya dan berjalan menuju pintu masuk gua. Di dunia luar, rumput liar tumbuh subur. Tetesan embun berkilauan tergantung di daun zamrud. Tiba-tiba setetes embun jatuh.
Daunnya sedikit turun, dan Songsi mendarat di atasnya. Melihat situasi di luar, Songsi dengan cepat merasakan banyak fluktuasi. Setengah bulan telah berlalu. Alam mistik seharusnya cukup hidup sekarang. Songsi melambaikan tangannya dan mencabut bendera susunannya. Embusan angin bertiup lewat, dan dia sudah pergi. Jubah darah anjing tua, keluarlah jika kamu berani. Kura-kura tua berjubah darah, kamu sudah bersembunyi selama hampir sebulan dan masih belum berani menunjukkan wajahmu? Jubah darah anjing tua, apakah kamu sudah mati? Apakah kamu berubah menjadi kotoran setelah dimakan oleh binatang buas? Ketika kelompok itu maju, mereka mengaktifkan kekuatan nomologis mereka dan mengutuk. Suara mereka menyebar dan terdengar dari jarak puluhan kilometer. Telinga Songsi bergerak-gerak ketika dia mendengar seseorang memarahinya. Wajahnya menjadi gelap. Orang-orang ini, saya hanya berkultivasi dalam pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Apakah perlu terburu-buru? Songsi mengerucutkan bibirnya, lupakan. Anda memarahi hantu tua berjubah darah. Apa hubungannya dengan saya? Kamu tidak akan mempengaruhi suasana hatiku saat aku hendak makan daging yang enak. Dia menatap daging kelinci emas yang dibungkus minyak merah di dalam panci dan menarik napas dalam-dalam. Itu terlihat bagus. Ayo mulai. Saat dia meminum teh kebijaksanaan dan memakan kelinci pot kering, Songsi merasa bahwa inilah esensi sejati dari kultivasi. Itu jauh lebih menarik daripada bersembunyi di dalam gua. Mengaum. Seekor harimau warna-warni yang ganas datang dari belakang, menunggangi awan yang berjalan. Ia lincah dan tingkat budidayanya tidak rendah. Saat berjalan, ia melirik kelinci pot kering dan kemudian ke Songsi. Dibandingkan dengan kelinci pot kering yang belum pernah dilihatnya, manusia ini terasa lebih nikmat. Saat auman harimau menyebar, mulutnya yang berdarah telah mencapai bagian belakang kepala Songsi. Dia hanya perlu menggigitnya dengan lembut dan dia akan memiliki kesempatan untuk mencicipi otak yang segar dan lezat. Ketika digigit, ia menyadari bahwa kepala di depannya bersinar. Lalu, terdengar suara retakan. Aduh! Ia menjerit dan mundur. Darah mengalir keluar dari mulutnya dan beberapa gigi patah tanggal. Giginya benar-benar patah. Setan harimau itu sedikit terkejut, dan ketakutan muncul di hatinya. Bahkan jika kamu seorang iblis, kamu harusnya tahu bahwa tidak sopan mengganggu makan seseorang, kan? Songsi, yang sedang makan daging kelinci, berbalik dengan ekspresi tidak senang. Sebagai permintaan maaf, datang dan beri aku lebih banyak makanan. Dia memukul mundurnya dengan tinju yang berat. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Harimau iblis itu dihempaskan ke tanah dengan tinjunya, dan tanah beriak seperti air. Tubuhnya yang besar mengejang hebat dan menjadi lemas. Kepala harimau terbelah, dan materi otak putih bercampur darah mengalir keluar. Ia sebenarnya dibunuh oleh Songsi dalam satu gerakan. Songsi duduk di punggung harimau dan terus minum teh dengan santai dan makan daging ekstra dengan gembira. Keributan di sini menarik perhatian para penggarap lainnya, dan pikiran datang dari dekat. Apakah itu hantu tua berjubah darah? Itu dia. Hantu tua berjubah darah akhirnya muncul. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Putra mahkota negara Qian sedang mencarinya dengan hadiah besar di kepalanya. Di alam mistik, beberapa orang bersembunyi, sementara yang lain berjaga-jaga. Tidak apa-apa jika Songsi tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, akan sangat mudah baginya untuk ditemukan. Saat jimat komunikasi menyebarkan berita tersebut, para pemimpin beberapa tim menerima berita tersebut dengan mudah, terutama keluarga kerajaan Qian besar yang telah lama bersiap untuk membunuh Songsi di alam mistik. Di suatu tempat di lereng gunung dengan bidang pandang yang luas, Qian Wuji membuka matanya dan melihat tandanya. Poinnya sudah mencapai 100, dan dia menduduki peringkat ketiga. Namun, bukan ini yang dia khawatirkan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, tak sulit bagi mereka untuk masuk 3 besar. Dia hanya ingin membunuh Songsi dan mengakhiri penghinaannya. Saudaraku, ada berita tentang hantu tua berjubah darah. Qian Wei mendarat dari langit dengan jimat komunikasi di tangannya. Akhirnya mau menunjukkan wajahmu. Senyuman sinis muncul di wajah Qian Wuji. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya. Tombak emas yang diukir dengan pola naga muncul di tangan. Jika Songsi ada di sini, dia akan menyadari bahwa tombak ini sangat mirip dengan tombak keluarga Ye. Bawa semua orang dan ubah dia menjadi pupuk untuk alam mistik.
Qian Wuji tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh sama sekali. Beberapa rumah kayu yang baru dibangun berdiri di tepi danau yang tenang. Lu Yoyo sedang berkumpul ketika seseorang tiba-tiba muncul dari udara di seberangnya dan berjalan di atas ombak. Nona Lu, hantu tua berjubah darah telah muncul. Apakah Anda ingin pergi dan melihatnya? Ah, kenapa dia muncul? Lu Yoyo terkejut. Karena kamu ingin bersembunyi, kenapa kamu tidak bersembunyi sampai akhir konferensi?